Kita bahas sekarang adalah tentang Feon. Jadi yang kita buka laman adalah di Google, kita buka laman, kita klik Feon, kemudian situ kita pilih Feon download. Nah, di sini ada dua versi. Yang pertama versi Windows 64 dan versi Windows 32. Dan untuk komputer kami kita menggunakan versi Windows 64 dan kebetulan Windows 64 ini sudah saya download. Nah, ini sudah saya download, setupnya sudah saya download menggunakan Windows 64. Kemudian kita klik, kita install. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini komponen karena ini server, kita maka Feon yang ada cara centang ini tidak kita buang karena ini masternya. Jadi kalau dia klien baru kita buang. Jadi ini kita langsung install saja. Nah, ini kita install. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita finish. Nah, di sini muncullah Feon Configuration 48.3. Nah, kita bahas satu-satu. Ini general ini adalah ada user interface, authentication, network option dan lain sebagainya. Jadi tapi yang kita fokuskan adalah di metodenya. Di metodenya ini apabila di klien nanti dia apabila hidup menggunakan logon atau key. Jadi kita dua pilihan, logon atau key. Kalau pakai key berarti pakai pakai kunci. Jadi kita biasanya menggunakan pakai kunci. Jadi kita klik file authentication. Kemudian kita lihat di service. Di service ini jangan diubah-ubah karena ini sudah running. Jadi kita sudah siap kerja. Nah, kemudian ada master, ada access control. Namun dari service ini kalau bisa langsung ke ATK. Authentication ini adalah sebagai antara server dan klien untuk mendapatkan aksesnya. Jadi nanti server ini akan bisa mengakses klien apabila telah dijaringkan. Jadi perlu diingat bahwa Feon ini adalah server dan klien yang telah terhubung dengan jaringan atau dengan jaringan LAN, local area network. Nah, di sini karena sudah ada, di sini kita buat server namanya server 1, server 2. Nah, yang untuk ke server untuk ke klien kita menggunakan yang namanya tipe public. Nah, tipe public ini kita ekspor. Ya. Jadi kalau umpamanya untuk klien itu pakai public. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa menggunakan yang namanya lokasi komputer. Lokasi komputer ini di mana lokasi di mana ada lab, ada berapa lab, itu kita buat. Jadi kita tidak perlu banyak menggunakan Feon, cukup satu. Tapi lokasi mana? Di sini saya buat cuma satu, lokasi lab 1. Kemudian kalau lokasi lab 2 bisa ditambah sini lokasi. Nah, ini diklik, klik kanan, kemudian di lab 2. Diganti. Nah, kemudian kita klik lab 2. Kemudian di komputer ini adalah yang di klien. Jadi yang di klien itu nanti kita nama komputer itu apa? Nah, kebetulan ini kita kalau di lab 1 kita menggunakan Excel, kemudian host address-nya Excel. Kemudian di lab 2 itu juga bisa digunakan. Contohnya umpamanya Dell. Nah, ini Dell, kemudian host Dell-nya juga Dell. Nah, ini untuk lab 2-nya. Nah, lab 1 ini bisa banyak ini, mau berapa komputer pun bisa. Tinggal tambah di bagian bawah ini plus tanda plus. Sama dengan lab 2. Nah, kenapa bagaimana caranya melihat name komputer dan hostnya? Kita bisa menggunakan dengan menggunakan yang namanya command prompt. Jadi command prompt ini nanti dibuka di sini kita ketik yang namanya jadi selanjutnya kita akan menginstal klien menggunakan Feon dan penginstalan itu hampir sama dengan server.
Namun yang membedakan di sini adalah ada pengubahan konfigurasinya. Jadi ini sudah saya downloadkan Feon sama dengan server tadi, Feon 4830, kita menggunakan Win64. Nah, ini kemudian kita next, agree, kemudian next lagi. Nah, di sini yang membedakannya. Di sini yang membedakan antara server dan klien. Di sini kita buang centangnya ya, kita buang. Nah, kemudian kita install. Kita tunggu dulu sampai selesai. Proses penginstalan berjalan. Oke. Nah, kemudian di sini sudah otomatis nih run file configuration now. Nah, di sini sudah otomatis, kemudian kita finish. Nah, setelah itu akan masuk ke konfigurasinya. Jadi jangan lupa kita cek dulu di generalnya kita menggunakan apa. Jadi metodenya yang di server itu menggunakan key, kita gunakan key juga biar supaya seragam. Nah, kemudian kayaknya metodnya pakai gunakan key file authentication, kemudian service tetap, dan yang paling utama di authentic key-nya. Authentic key-nya ini karena tadi sudah saya install, ini adalah dari filenya punyanya server yang public, tipe public. Jadi kita masuk ke flash disk, kemudian kita pindahkan ke komputer ini, ke laptop yang ada ini saya pakai. Caranya dengan import. Jadi ini saya buang dulu, saya delete key-nya. Oke, kemudian kita import. Nah, kita cari key-nya tadi. Nah, ini ini server 1 public key PEM. Nah, ini kita open. Kemudian kita oke. Nah, kita oke. Ini sudah masuk. Nah, kemudian di location komputer. Nah, di location komputer ini kita menggunakan lab 1 sama dengan yang di server. Nah, yang membedakan adalah jangan mengisi yang namanya name dan host address di komputer, tidak usah diisi karena sudah diisi di server. Karena ini sudah saya isi, kemudian kita close. Jadi ini sudah selesai sampai sini. Nah, tolong diperhatikan di sini jangan sampai nanti di sinilah yang peran utamanya untuk mengonekkan ke server tadi. Nah, kemudian kita akan lihat di servernya. Selanjutnya kita monitor untuk klien karena tadi sudah diinstal kliennya, kemudian server juga sudah diinstal. Jadi kita tinggal monitor untuk kliennya. Nah, ini kita klik master Feon. Jadi Feon master kita klik, tunggu sebentar. Nah, di sini muncul klien di server ini. Jadi kita monitor di sini. Di sini ada monitoring, ada demo, ada log, ada remote control, ada power, robot, dan yang lainnya. Apabila kita ingin melihat apa yang dilakukan di klien, itu kita konekkan dulu jaringannya antar LAN. Nah, kemudian baru klik kanan, kemudian remote control. Nah, di sini server dan klien saya ini mungkin ada sedikit trouble. Sudah berapa kali saya koneksikan tidak bisa. Nah, jadi sampai di sini yang telah saya coba. Dan mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.